sebagai quality ecosystem. Jadi kerjaan saya adalah reaching out ke community, ke developer, ke mahasiswa, ke dosen untuk gimana teknologi IBM kalian bisa kenal dan seperti apa sih industri. Kalau ngomongin soal IBM, honestly, IBM itu selalu ngomongin soal yang namanya advanced technology. So, maaf kalau somehow yang aku omongin itu sesuatu mimpi yang mungkin cuma dulu nggak mungkin terjadi. Tapi yang namanya teknologi itu yang membuat bisnis berubah. Dan yang dulu orang bilang itu nggak mungkin terjadi, teknologi bisa bikin itu terjadi. Mungkin orang bilang itu sulap, tapi tahun ini terjadi. Di masa yang akan datang itu bisa terjadi. Suara saya kedengeran ya? Oke. Hari ini saya akan cerita mengenai bagaimana kita mengembangkan dan mengimplementasikan IoT. Karena ini udah jam makan siang, orang yang lagi puasa, jadi saya nggak akan ngomongin yang berurusan sama coding atau bahasa pemrograman apa. Tapi saya akan ngomong kira-kira dalam kehidupan sehari-hari, IoT itu seperti apa sih implementasinya? Dan teman-teman kalau mau mengembangkan itu, teknologi IBM apa yang bisa teman-teman pakai? Oke? Oke, so Internet of Things. Ada dua keyword penting, Internet dan Things. Things, benda, sesuatu, banyak. So, satu dekade lalu, mungkin kalau orang nanya ke teman-teman kita, atau orang tua kita, Bapak Ibu punya berapa handphone? Saya punya satu atau dua, satu GSM, satu CDMA. Jangan dulu. Sekarang, orang kalau nanya, kamu punya device berapa? Kalau orang bekerja, saya punya laptop. Itu buat saya bekerja, portable. Di rumah ada yang punya PC. Terkoneksi kan sama internet ya, dua device itu. Punya tablet, punya smartphone. Smartphone itu ada orang yang punyanya iPhone atau lebih dari iPhone, dia punya Android 2, 3, 1 terkoneksi sama internet. Punya tablet. Sekarang ada yang namanya Smart TV. Tahu ya Smart TV? Di rumah saya baru beli Smart TV. Ternyata Smart TV itu bisa berselancar ke YouTube. Saya bisa nonton video lewat Smart TV saya. Yang paling unik lagi, saya bisa mengkoneksikan yang namanya handphone saya, Android saya dengan YouTube. Jadi dengan YouTube Air, ada yang pernah coba? Kita ke YouTube Air, masukin kode. Saya nggak perlu pakai remote untuk nge-surf di YouTube, tapi pakai handphone saya dan pakai Smart TV. Itu salah satu bentuk IoT loh yang tadi saya sebutin. Things sebenarnya mereka terkoneksi. Internet of Things. So, bayangkan kita ada dalam satu masa di mana dunia ini diselimuti oleh device-device yang terkoneksi dengan internet. Mereka berkonsumsi data, informasi, dan bayangkan solusi apa yang bisa kita lakukan dengan device-device itu yang sudah bisa terkoneksi. Oke? Dan para orang-orang marketing bilang in the future ada 9 billion device around the world connected to the internet. Terus tahun 2017 manufacturer sekarang akan memproduksi nggak cuma barang-barang yang bisa bekerja sendiri tapi bisa terkoneksi. Di industri sekarang mereka sudah melihat investasi mereka itu adalah IoT di masa yang akan datang untuk bisa make more revenue, more profit. The important thing about orang IT adalah kalau kalian membangun sebuah teknologi, you can build it. Tapi apakah kalian bisa menjualnya? Itu yang selalu dia kenangkan secara kita, orang IT. Orang IT bisa bikin yang namanya mobile application, tapi somehow mungkin mobile application itu inovasi, tapi belum tentu punya business value. Kalau kalian mau ngomongin teknologi keren banget, misalnya bikin pakai algoritma, bahasa apa, dia harus segala macam, apakah itu bisa user friendly? Itu membantu mereka dalam bisnis? Itu reduce cost mereka? Orang bisa berpikir seperti itu. IBM menempatkan dirinya untuk bisa bikin supaya teknologi selalu memberikan bisnis yang lebih ke bisnis. Teman-teman, honestly, kalian punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa jadi leader, untuk jadi orang kayak Steve Jobs, Bill Gates. Tapi the most important thing about IT, ketika sekarang orang bisnis tuh ngelihat IT bukan cuma sebagai to have, to try, tapi sebagai investment. Kalian harus punya satu value di mana kalau gue bikin satu solusi, satu application, business value-nya apa? Banyak banget aku ketemu sama teman-teman yang bikin yang namanya smart market, dimana kalian bikin
bikin device yang setiap orang merokok, dia nge-scan tingkat oksigen dalam darahnya. It's a good innovative application. Tapi how they can sell it to the hospital kalau orang-orang merokok? Itu satu step yang teman-teman sebagai seorang innovator sebelum bikin application. Kamu pikir, somehow kita orang-orang yang sangat idealis. Saya juga masih muda. Saya pengen bikin macam-macam. Ketika jadi, ternyata pasar nggak match sama apa yang kita bikin. So, satu hal yang saya kasih tahu hari ini, ketika kalian bikin sesuatu, apa dampaknya buat masyarakat? Karena beberapa aplikasi yang bertentangan buat kakek, nenek, atau orang tua kita bisa mereka pakai. Keren buat mereka. So, we need to build application as general as possible, sehingga semua orang bisa pakai. Oke? Next. Oh, sorry. So, IoT itu adalah the whole solution in the world yang nggak cuma makers yang punya solusinya. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini, sorry. Oke. Jadi, dia adalah creation dari makers sama operators. Makers itu apa sih? Mereka tuh inventors. Mereka innovators yang bikin solusi untuk misalnya reduce cost, solusi-solusi baru. Anak-anak muda biasanya. Nah, operators itu adalah enterprise yang mereka sudah punya basic atau sistem sendiri. Somehow dengan transformasi teknologi mereka juga harus mentransformasi bisnis idenya lebih integrated. Mereka sadar kalau mereka butuh yang namanya intelligence things. So, kayak tadi ada smart city. Smart city itu gak akan cuma jalan kalau dia cuma naruh kamera di sebelah city-nya. Tapi dia ini to connect to the system back-end-nya ke pemerintah. Ya kan? So, it's the whole integration atau collaboration yang namanya makers sama operations. Dari sehingga kita bisa dapat insight. Dari saat itu kita mau apa? Melakukan satu aksi, melakukan satu validasi, whatever. Oke? Saya mau ngajak ya teman-teman berimajinasi. Jadi kalau sekarang istilah smart home, saya punya senior yang dia udah punya aplikasi di handphonenya yang terkoneksi sama internet. Kamera di rumahnya dia bisa tahu kira-kira keamanannya seperti apa. Jadi dia bisa memantau rumahnya dari handphonenya karena ada kamera terinstalasi di rumahnya dan terkoneksi sama internet. Satu bulan kemudian dia bikin pompa airnya itu bisa koneksi sama internet. Jadi kalau zaman dulu dia punya pompa air, dia hidupkan, dia pergi, dia lupa matikan, di balik itu di jalan, terus dia harus ngajak orang rumah untuk matiin pompa airnya. Kalau nggak ada orang rumah, pompa airnya nyala terus, efisiensi airnya nggak ada, hemat boros air dan dia juga boros. So sekarang dia membangun satu aplikasi, di mana satu aplikasi itu bisa matiin dari jauh lewat internet untuk pompa air. Lebih efisien air, dia lebih efisien listrik. Bahkan, dia bisa bikin alarm. Setiap 30 menit, pompa air saya hidup, dia akan. It's smart home. Lalu, para co-worker itu berpikir, jadi orang-orang yang suka bermimpi, investors berpikir, gimana saya akan datang, rumah itu akan seperti apa sih? Kalau saat ini, teman-teman udah lihat yang tadi saya seperti apa. Mereka bermimpi, rumah itu ketika saya masuk ke rumah, dia bisa tahu kalau saya lagi capek, harus ketemu bos saya bisa dimarahin, jadi saya stres. Bayangkan ketika rumah kita device dengan kita terkoneksi sama internet, they can know how I feel. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang bisa pikir nggak? Prosesnya kayak gimana tuh? Kok bisa ya dia tahu? Dia tahu saya capek, saya tiba-tiba aksesori saya nyala yang biasanya ini lagu rock, lagu jazz. Yang misalnya lagu playlistnya dangdut, gitu kan? Dia lagu di bawah gitu. Ya? Gimana? Ada yang bisa pikir nggak? Prosesnya gimana? Kalau saya, algoritma saya ini, saya mau ke rumah, saya selalu bawa yang namanya handphone ya. Kita semua terinstrumented dengan handphone ya. Yang menurut saya di aplikasi namanya apa? Kalender. Bayangkan kalau device di rumah saya bisa koneksi sama handphone saya. Oh Isya, habis pulang kantor, habis ketemu sama bosku. Oh lagi capek. Tapi bagaimana dia tahu kalau saya stres? Stres itu istilahnya kita harus ngecek tubuh, tentang jantungnya di mana dan segala macam.
Sekarang ada istilah yang namanya wearable device. Tahu ya wearable device? Device yang kayak gelang. Saya kenal sama satu mahasiswa yang bikin aplikasi dari kamera handphone Android. Dia bisa ngecek kadar oksigen dalam darah. Ada yang bisa bikin seperti itu. Kok bisa saya tanya? Bisa Pak, jadi kalau kita foto, kita scan pakai handphone, ada pattern dari darah kita yang mengalir, ditulis kalau dia oksigennya banyak seperti ini, oksigennya sedikit seperti ini. Itu sudah mereka bikin. So, in the future, kita pakai jam tangan, dia bisa ngecek kadar jantung saya, kadar oksigen dalam darah saya, everything. So, ada dua kombinasi dong, ada dua input dari handphone saya, kalender saya, dari gelangnya saya, dari jam tangan saya. Rumah saya tahu kalau saya habis pulang kerja capek dan stres. Akhirnya dia mesti tahu kalau MPT-nya main lagu yang bikin saya jadi lebih relax. Terus saya tidur udah malam kan, tidur, bangun pagi, sarapan. Saya ke dapur. Oke. Sekarang orang-orang memiliki kulkas itu sedikit kita. Dia bisa tahu apa isi dalam kulkasnya. Oke. Itu kebanyakan orang ngomong, tapi bayangkan kalau kulkas kita bisa tahu nggak cuma isi dari isinya dalam kulkasnya, tapi dia bisa kasih kita rekomendasi dari bahan-bahan yang dari situ bisa bikin makanan ini loh hari ini. Itu memudahkan saya Pak. Oke. Dan nggak cuma itu, kalau dia bilang dia bisa kasih suggestion makan apa yang bisa saya bikin. Gak cuma dari aktivitas saya, tapi bisa juga dari kegiatan saya. Oh, saya lagi gak pernah makan ini, saya gak pernah makan ini. Karena kita semua sekarang cerita sama kita di internet. Hari ini saya galau, sama kerja saya, kata mau segala macam. Bayangkan teman-teman benar atau enggak, internet itu mau kita loh. Mereka tahu dimana kita berada, mereka tahu kita lagi sedang apa, dan kita yang memberikan itu informasinya. Dan memang dunia sudah seperti itu saat ini. Jadi kalau teman-teman mengira yang tadi saya cerita itu aneh, itu mungkin kan? Itu para mimpi-mimpinya semua orang. Kalau teman-teman cek di YouTube video-video smart home, one day, IoT in a one day of human life, even kita bisa bayangkan kalau semua device di dunia ini terkoneksi. Saya bisa keluar rumah naik mobil saya bisa tahu rute mana yang bisa saya ambil tidak kenal satu kali. If everything connected sama internet, they can give information to my car, and this car can analyze the basic. Bahkan dia bisa tahu saya mau tanya di mana sebelum saya sampai di sana. Mimpi nggak? Beneran mimpi nggak sih? Tapi itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Itu salah satu solusi-solusi yang in the future orang bermimpi akan jadi seperti itu. Hidup sangat-sangat mudah dengan solusi-solusi ada. Okay. Dan itu baru lifestyle. Di bisnis seperti apa? Ada yang bisa bikin nggak? Di manufacture, perusahaan-perusahaan menghasil device gitu. Mesin cuci bisa jadi nggak dia terkoneksi sama internet? Mesin fotokopi bisa jadi nggak dia terkoneksi sama internet? Di salah satu pasar besar IDEA di negara berkembang, di negara maju, ada satu produsen mesin cuci. Mesin cuci itu adalah satu manufacture business yang orang nggak akan beli tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Biasanya 5 tahun sekali. Betul nggak? Ini kayak, ya ampun lagi ngambuk ya? Atau saya ini cepetan ngomongnya? Ya, cepetan ya? Oke, saya dalam batin. Jadi, si perusahaan mesin cuci itu dia perusahaan bisnis, dia harus make more money every year. Gimana caranya? Kalau misalnya saya udah jualan ke negara saya harus make money. Berarti dia harus expand ke negara lain. But what if they already expand to the other country in the world? Gimana cara dia bisa make more money? Kalau nggak mereka akan dianggap down kan? Tadi mereka melakukan satu observasi pasar. Mereka menyadari customer
di beberapa level. Ada customer yang mampu untuk beli mesin cuci, ada yang nggak mampu beli mesin cuci walaupun mereka butuh mesin cuci. Secara financial mereka nggak punya kategori itu. Nah di negara ini, orang kalau dia nggak mampu beli mesin cuci, dia pergi ke laundry mart. Tahu? Kalau laundry mart tempat yang biasanya laundry doang, tapi kalau kita laundry doang kita kasih kiloan. Kalau mereka tuh datang ke situ, mereka bikin sendiri, tunggu di situ, terus diambil, balik lagi ke rumah. Itu laundry mart. Nah, for some people, di dalam level market ini, mereka enjoy. Mereka menikmati proses mereka kerja di laundry mart, ketemu sama orang baru, diskusi. Tapi ada orang-orang yang berpikir kan daripada saya ngomongin di laundry mart, mendingan kalau bisa punya uang, saya nyuci di rumah, saya pergi kemana, balik lagi baru saya jemur. So, orang-orang ini yang jadi the future customer yang mesin cuci ini lihat. Dan apa yang mesin cuci itu lakukan adalah, si perusahaan mesin cuci itu lakukan adalah, dia membangun sebuah mesin cuci yang terkoneksi sama internet. So, they have the dashboard in back end. Dan mesin cuci itu mereka install di setiap rumah orang-orang yang nggak bisa beli mesin cuci. Gratis. Mereka isiin sabun, mereka isiin pelembut gitu kan. Sensor itu, jadi si perusahaan itu bilang, Bapak Ibu bisa pakai mesin cuci ini dan Bapak Ibu akan bayar sesuai penggunaan Bapak Ibu. Jadi dia sudah menghitung berapa banyak putarannya, berapa kilo bajunya, berapa banyak rinsonya, berapa banyak sabunnya, pelembut dan lain-lain. Oke? Saya nggak boleh bilang. Oke? Jadi itu salah satu, dan itu salah satu bentuk IoT loh. Dan kalau si perusahaan mesin cuci ini bisa berpikir lebih panjang, ketika mereka bisa membangun satu mesin cuci yang ada sensornya untuk mengetahui berapa banyak penggunaan dari si usernya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, informasi itu jadi sebuah data itu jadi sebuah informasi. Kembali, data jadi informasi. Dan informasi kalau mereka bisa menggunakan dan membaca itu dengan baik akan memberikan satu insight. They can know daerah mana yang dari pasarnya itu yang paling sedikit menggunakan mesin cucinya. So they can do better promotion for this area untuk lebih banyak menggunakan mesin cuci. Ya nggak? Itu akan jadi sebuah business intelligence ketika data dan informasi itu berkembang begitu banyaknya menjadi sebuah pattern yang membantu mereka untuk membangun solusi dan kebijakan baru supaya mereka bisa bangun satu eksekusi yang nggak cuma ditembak ke segala arah, tapi diberikan ke daerah atau ke consumer yang memang mereka cocok banget. Sekarang orang kalau serve customer, telco provider, banking, ngasih promosi itu mikirnya kalian bukanlah anak kuning, tapi kalian adalah satu sama orang. Karena ada orang yang suka jalan-jalan, tapi saya juga suka jalan-jalan ke laut, atau ada suka orang yang jalan-jalan ke gunung, atau orang yang sukanya sepak bola ya mas ya. Tapi kalau saya suka Korea misalnya, gitu kan? Bayangin, kalau saya nggak suka sepak bola dikasih promosi, kamu mau makan bareng sama Messi, itu nggak penting buat dia. Tapi buat orang yang dikasih dia suka sama sepak bola dikasih promosi ini gue banget. For information, kalau kalian YouTube, kalau kalian searching pakai telco provider kalian, they have the log kemana saja kalian searching. Dari situ mereka tahu kalian orang seperti apa. Kalau mereka bisa menggunakan informasi itu. Telco provider. Oke? Bayangkan, mereka bisa ngasih promosi yang kalian mau. So kalian menjadi customer yang loyal. Di India, kalau saya nge-tweet, waduh keren banget nih iPhone versi terbaru yang belum keluar. 1 bulan kemudian saya akan dikasih message, Kak, kalau kamu pre-order dari sekarang kamu dapat diskon kamu. Itu cara mereka meloyalkan customer-nya, get new customers, dan stay customer-nya ada di setiap penggunaan barang mereka. So dunia ada seperti itu. Dan IoT, teknologi yang namanya cloud, modelnya itu bukan kayak kalian jualan awal beli banyak kapitalnya besar lalu dipakai. Sekarang udah kayak sistem di on-demand sesuai penggunaan. Jadi orang nggak perlu mikir investasi apa-apa. Mereka nggak perlu mikir yang mana saya harus bayar maintenance atau bayar mesin cuci. Manufacturer udah berpikir ke arah
penting loh di perusahaan. Mereka mau fotokopi, nge-print, scan, pakai mesin fotokopi, tapi harganya itu nggak murah. Bayangin, kalau mesin fotokopi ini tuh mereka berikan kalau mungkin di beberapa perusahaan, di beberapa gedung office di Indonesia, di Jakarta sudah melakukannya. Jadi mereka setiap bulan naruh mesin fotokopi. Tiap bulan ada mas-mas yang datang, ngapain mas? Saya mau ngisi paper nggak? Mau ngisi tinta? Ternyata setiap lantai perusahaan itu mereka bayar sesuai dari berapa banyak yang dipakai, berapa banyak kertas, berapa banyak tinta dan sebagainya. Itu on demand loh, itu on demand service. Jadi itu IoT. Dari mana mereka tahu mesin cuci ini udah dipakai berapa banyak? Dari things yang terkoneksi dengan mereka. So itu salah satu. Ada yang bisa bermimpi nggak kira-kira di masa yang akan datang seperti apa nih IoT di kehidupan sehari-hari, di bisnis? Banyak banget loh, banyak banget. Dan nggak cuma yang tadi digit yang saya sebutin, sensor. Bahkan kalian bisa bikin alat yang sendiri temannya sama kita. Sekarang itu banyak istilahnya kayak kalau teman saya bilang tuh yang modelnya Intel Galileo tapi punyanya China yang harganya cuma 80.000 kurang dari 100.000, isinya udah ada database, udah ada wifi-nya. You can build it. Kan bisa bangun sendiri. Okay? So, kira-kira apa sih bisa kita lakukan sama yang namanya IoT? Kita bisa improve efisiensi activity. Karena ada banyak kita tadi, solusinya yang bisa mengimprove aktivitas kita. Terus kita bisa mengantisipasi. Bayangkan, kalau di Jakarta setiap musim hujan ada sensor di kali yang kasih tahu kalau 50%, jadi kalau ketinggian airnya sudah 50%, hati-hati. Ketinggian air sudah 80%, jangan lewat sini. Itu membantu nggak? Membantu. Terus extend more value. Kalau kita salah satu e-commerce bisnis di dunia, dia sudah membangun satu alat tanpa perlu kurir untuk bisa mengirim barangnya. Jadi kayak ada alat yang bisa terbang, sangat stabil di US untuk mengirim barang tersebut. Itu juga salah satu bentuk IoT. Mendeliver data, kita bisa mengontrol kira-kira behavioral. Kayak tadi, MP3 saya bisa ngeluarin musik ketika saya lagi stres. We can control itu dengan validasi yang kita buat. Oke? Kita bisa melakukan banyak hal. Sorry. So, apa yang kita, jadi sekarang saya mau share kira-kira apa yang bisa kita bangun dengan IoT. Kalau teman-teman di sini sudah mulai terinspirasi nih kan, kalau kan ada ya IoT gitu. Apa-apa saja bisa kita bangun gitu. Kalau IBM sendiri dari tahun 2008 dia sudah punya kayak value atau jargon yang related banget sama yang namanya IoT. Kita sebut itu namanya smart. Start coba explore segala macam itu di Internet of Things dan ada berarti selalu menggunakan interconnected intelligence. So almost everything now is connected. Sudah masih lagi. Oke. Karena tinggal 3 menit lagi, saya akan share satu video. Videonya ini mengenai pembicaraan anak sama bapaknya. Anaknya Sarah, dia cerita kira-kira caranya untuk bisa menghemat air seperti apa, smarter water, dan ini saya harap menjadi satu inspirasi buat teman-teman karena salah satu isu di Indonesia yang lagi hangat adalah gimana kita bisa melakukan gimana cara kita bisa menghemat air dan teknologi bisa membantu kita untuk menghemat air juga.
smarter to irrigate the field with less water? Well, perhaps the farmer can't help it. That irrigation channel may be over 100 years old, and it's not very efficient at moving water around. And because it's not covered, water is lost through evaporation. So wouldn't it be better if it was a hose like at home? Or big pipes. And these pipes can be controlled by the farmer with computers. So the water goes exactly where and when it's supposed to go. But how would we know if veggies need water? Well, he could have moisture sensors in the ground that tell him when the ground is dry, and then he can get information from the Weather Bureau to see if it's going to rain or not. But what if it never rains? Well, that's why we need to know how much water there is in the dams and the rivers, and why we need to be able to move the water from one place to another. In big pipes? In big pipes again. To save water? Yep, to save water. And if we had smart water meters at home, we could all save more water because we know how much water we were using every day. And the water company would know how much water was being used each minute of the day, and would know where there were burst water pipes and could fix them quickly. What will we do with all the water that we save? We could return more water back to the rivers and streams to keep them healthy, and to keep the plants and trees and animals healthy too. And the fishes? And the fishes. Dad? Yes, Sarah. I know another way that we can save water. How? We could stop eating veggies. Nice try, Sarah.